Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, kembali lagi kita dalam pelajaran sejarah. Kali ini ibu akan menjelaskan mengenai materi menuju demokrasi terpimpin. Selanjutnya ada pengertian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah bentuk demokrasi yang dijalankan oleh pemerintahan Indonesia setelah era demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin adalah salah satu gagasan dari Insinyur Soekarno sebagai solusi untuk keharmonisan lembaga-lembaga negara. Karena demokrasi liberal yang adalah produk barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Era demokrasi terpimpin di Indonesia berlangsung setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Diterbitkannya Dekret Presiden kemudian disertai dengan beberapa kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Insinyur Soekarno. Di antaranya, yang pertama ada pembentukan MPRS. Sesuai dengan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Presiden Soekarno memiliki kewenangan untuk membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Seluruh anggota MPRS tidak dipilih melalui mekanisme pemilihan umum, tetapi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan 3 syarat, yaitu yang pertama, setuju kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, setia kepada perjuangan Republik Indonesia. Yang ketiga, setuju kepada manifesto politik. Dalam masa kerjanya, MPRS melakukan beberapa keputusan melalui sidangnya, yakni yang pertama ada penetapan manifesto politik Republik Indonesia sebagai bagian dari garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Yang kedua, penetapan garis-garis besar pembangunan nasional berencana tahap 1. Yang ketiga, penetapan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kemudian pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. DPAS dibentuk oleh Presiden Soekarno dan diketuai langsung oleh Presiden dengan wakil ketuanya Ruslan Abdul Ghani. Selanjutnya ada pembentukan Kabinet Kerja. Kabinet Kerja dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri dan Insinyur Juanda sebagai Menteri Pertama. Pembentukan Front Nasional. Front Nasional adalah lembaga ekstra parlementer yang dibentuk dengan tujuan yang pertama, menyelesaikan revolusi nasional di Indonesia, yang kedua, melaksanakan pembangunan semesta nasional, yang ketiga, mengembalikan Irian Jaya ke wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, penataan organisasi Hankam dan penyederhanaan partai politik. Penataan organisasi pertahanan atau keamanan ditandai dengan digabungkannya TNI dan Polri ke dalam satu organisasi yakni ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sementara untuk partai-partai politik yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan akan dibubarkan. Selanjutnya di sini ada penyederhanaan ekonomi. Melakukan devaluasi mata uang rupiah, yaitu penurunan nilai mata uang yang beredar di masyarakat atau dikenal juga dengan sebutan sanering. Presiden juga membentuk beberapa lembaga ekonomi seperti Depernas, Dewan Perancang Nasional, dan Badan Musyawarah Pengusaha Swasta Nasional. Di awal bergulirnya sistem demokrasi terpimpin, sebagian besar masyarakat masih memandangnya sebagai hal positif. Pandangan ini dilatar belakangi beberapa hal, yaitu yang pertama, pada masa demokrasi liberal, sistem pemerintahan terpecah belah karena masing-masing individu hanya mementingkan kekuasaan partainya di atas kepentingan rakyat. Yang kedua, kembalinya konstitusi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang dinilai lebih jelas bagi kelangsungan negara dan sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa. Yang ketiga, ide pembentukan lembaga tertinggi negara dan lembaga negara, yakni MPRS dan DPAS,
yang diharapkan memberi solusi untuk harmonisasi hubungan lembaga pemerintahan. Namun, dalam perjalanannya, demokrasi terpimpin mewujud sebagai sentralisasi keputusan kepada satu sosok, yaitu Insinyur Soekarno, yang menjabat sebagai presiden. Berbagai penyimpangan pun terjadi semasa demokrasi terpimpin. Misalnya, yang pertama ada pembubaran DPR hasil pemilu 1945 dan pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidup oleh MPRS. Yang kedua, pengumuman ajaran Nasakom, yakni nasionalis, agama, dan komunis. Politik luar negeri Indonesia dari bebas aktif tanpa memihak blok atau non-blok menjadi politik konfrontatif dengan ambil bagian di Old Devo dan Nevo. Baiklah anak-anak Ibu, di sini rangkumannya yakni demokrasi terpimpin adalah bentuk demokrasi yang dijalankan oleh pemerintahan Indonesia setelah era demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin adalah salah satu gagasan dari Insinyur Soekarno sebagai solusi untuk keharmonisan lembaga-lembaga negara. Selanjutnya, dalam perjalanannya, demokrasi terpimpin mewujud sebagai sentralisasi keputusan kepada satu sosok, yaitu Insinyur Soekarno yang menjabat sebagai presiden. Berbagai penyimpangan pun terjadi semasa demokrasi terpimpin. Baiklah anak-anak Ibu, sampai di sini dulu penjelasan Ibu mengenai demokrasi terpimpin. Jika ada yang belum mengerti, bisa langsung temui Ibu. Baiklah, Ibu harapkan anak Ibu mengerti apa yang Ibu sampaikan. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.